Seseorang sedang menempel di langit-langit ruang server. Banyak yang mengira gedung sekolah hanya menyimpan cerita hantu di laboratorium atau kamar mandi. Tapi untuk orang yang bekerja di bagian teknis, kengerian yang sesungguhnya ada di ruang server, tempat yang biasanya terletak di pojok bangunan. Gelap, dingin, dan kedap suara. Nama saya Panji. Sebagai staf IT, saya sudah terbiasa pulang paling akhir. Gedung sekolah saya adalah bangunan tua peninggalan era 70-an dengan koridor yang panjang dan langit-langit yang mulai retak. Malam itu, sekitar jam 8, saya harus turun ke ruang server di lantai dasar karena ada gangguan koneksi internet yang merusak sistem administrasi. Kondisi sekolah saat itu sudah sepi total, hanya ada suara lampu yang berkedip-kedip di sepanjang lorong. Begitu memasuki ruang server, suhu udara terasa turun drastis. Bunyi kipas mesin yang menderu seharusnya membuat saya merasa aman, tapi entah kenapa, malam itu suara mesin tersebut terdengar seperti suara orang yang sedang berbisik ramai-ramai. Saat sedang memeriksa tumpukan kabel di balik rak server, lampu indikator pada salah satu mesin mulai berkedip merah. Tidak lama kemudian, printer di pojok ruangan yang tidak tersambung ke jaringan manapun mendadak menyala. Mesin itu mulai mencetak berlembar-lembar kertas. Saya menghampiri printer itu dengan perasaan tidak enak. Kertas yang keluar bukan berisi teks, melainkan gambar denah sekolah ini. Di denah itu ada tanda titik merah yang tepat berada di posisi saya sekarang. Dan titik itu perlahan mulai diikuti oleh titik hitam lain yang bergerak dari arah pintu masuk. Saya segera menoleh ke arah pintu. Pintunya tertutup rapat, tapi saya lihat bayangan sepasang kaki manusia dari celah bawah pintu. Orang itu hanya diam di sana, menghalangi satu-satunya jalan keluar saya. Saya mencoba memanggil, "Pak Satpam, itu Bapak?" Tidak ada jawaban. Namun, printer itu kembali bekerja. Kali ini, cetakannya hanya berisi satu kalimat singkat. "Lihat ke bawah rak nomor 4. Dengan tangan gemetar, saya mengarahkan senter ke bawah rak server nomor 4 yang ada di pojok paling gelap. Di sana, saya menemukan sebuah ponsel lama yang layarnya pecah, namun masih menyala. Di layar ponsel itu, ada aplikasi kamera yang sedang aktif, menampilkan live streaming dari sudut pandang yang sangat tinggi, tepat di atas kepala saya. Seseorang sedang menempel di langit-langit ruang server, menatap saya dari balik kabel-kabel yang berantakan. Saya tidak berani mendongak. Saya langsung menerjang pintu, menabrak sosok yang ada di balik pintu, yang ternyata hanyalah sebuah manekin dari ruang kesenian yang diletakkan di sana dengan sengaja. Saya lari menembus koridor yang gelap tanpa menoleh ke belakang, mendengar suara benda berat jatuh dari langit-langit ruang server yang baru saja saya tinggalkan. Besok harinya, saat saya kembali dengan Satpam, ruang server itu berantakan, kabel-kabel tercabut secara paksa, dan di atas rak server nomor 4 ada bekas telapak tangan hitam yang sangat besar, seperti seseorang baru saja berpegangan di sana dalam waktu yang sangat lama. Sampai hari ini, saya masih bekerja di sekolah itu sebagai teknisi IT, dan saya masih mengalami gangguan aneh di saat-saat tertentu. Saya tidak tahu sampai kapan saya bertahan bekerja di sini. Malam perpisahan sekolah itu harusnya jadi momen yang paling seru. Aula depan lagi berisik banget sama suara band dan teriakan anak-anak. Sekitar jam 9 malam, saya baru sadar kalau kunci motor saya ketinggalan di laci meja kelas. Bodoh memang, tapi saya pikir
cuma butuh 5 menit buat ambil itu. Saya jalan lewat koridor samping yang biasanya jadi akses ke kantin. Begitu suara musik dari aula mulai menjauh, suasana berubah total. Dingin, sepi, dan bau pembersih lantai yang tajam banget. Pas saya naik ke lantai 2, koridor kelas IPA itu sangat gelap. Cuma ada lampu dari gedung sebelah yang masuk lewat ventilasi. Bayangan pohon di luar jadi kelihatan kayak orang yang lagi berdiri diam di depan setiap pintu kelas. Begitu sampai di depan pintu kelas saya, kelas 12 IPA 2, saya ngerasa ada yang gak beres. Pintunya sedikit terbuka. Padahal saya ingat betul, tadi sore ketua kelas sudah kunci semuanya. Saya dorong pintunya pelan. Nggak ada suara derit sama sekali, karena engselnya masih baru. Dalam kelas hawanya beda, nggak ada angin, tapi tirai di pojok belakang gerak-gerak sedikit. Saya nyalain senter HP. Dan hal yang pertama saya lihat adalah papan tulis. Di sana, ada coretan absensi hari itu yang belum dihapus. Tapi ada satu nama yang dilingkari berkali-kali pakai spidol merah sampai tintanya melebar ke bawah. Nama itu, nama saya. Saya coba abaikan. Saya jalan ke meja di barisan 3, tempat meja saya. Tapi waktu saya mau ambil kunci motor di laci, tangan saya menyentuh sesuatu yang basah. Di dalam laci saya lihat ada tumpukan bunga kantil yang masih segar. Dan di tengahnya ada foto angkatan saya yang matanya sudah ditusuk-tusuk pakai jarum pentul. Saya langsung ambil kunci motor dan mau cabut. Tapi tepat saat balik badan, saya dengar suara kursi diseret dari pojok belakang. Pendek, jelas banget. Saya arahkan senter ke sana. Di kursi pojok, ada orang yang duduk. Dia pakai alma mater sekolah, tapi kepalanya ditutup pakai tas kresek hitam yang diikat kencang di leher. Dia cuma duduk diam. Tangannya pegang penggaris besi yang dipukul-pukul pelan ke telapak tangannya. Saya nggak mau nunggu itu apa. Saya lari keluar kelas. Setiap kali saya lewat di depan pintu kelas lain, saya dengar suara yang sama dari dalam. Suara kursi diseret. Seolah setiap kelas yang saya lewati, ada orang yang lagi nunggu saya buat mampir. Waktu sampai di aula dengan nafas yang sudah nggak beraturan, teman-teman saya tanya, kenapa pucat banget? Tapi saya nggak bisa jawab. Besoknya, saya baru tahu satu hal dari penjaga sekolah. Di kelas saya kemarin, ada satu anak yang nggak pernah ikut perpisahan karena dia pergi secara tiba-tiba seminggu sebelum acara.